Hai Sobat Indianers, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan tentang kasus penculikan dan pemerkosaan yang menggemparkan. Atas teror dan kejahatan yang meresahkan para gadis itu, pihak kepolisian kemudian bekerja sama dengan gadis buta untuk mengejar si pelaku. Akankah jejak si pelaku bisa terungkap atau sebaliknya, polisi dan si gadis buta malah tewas? Tanpa berlama-lama kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yo, let's go! Pagi itu alarm milik Devia berbunyi, menandakan jam sudah menunjukkan pukul 06.00 AM. Devia adalah sosok perempuan yang sangat cantik dan ambisius. Meskipun dirinya menderita cacat fisik alias buta, Devia tetap optimis menggapai mimpinya sesuai wasiat mendiang sang ayah, yakni sebagai poluan. Seusai Devia menyelesaikan studi psikolog kriminalnya, Devia kemudian menemui karib dekat mendiang sang ayah sekaligus komisaris polisi. Di sana Devia meminta bantuan kepada Pak Komisaris agar dirinya direkomendasikan masuk kembali sebagai poluan. Namun karena ia mengalami cacat fisik atas insiden beberapa tahun sebelumnya, Pak Komisaris tak bisa membantu. Mendengar keputusan komisaris itu, Devia terlihat bersedih. Di samping itu, pemberitaan media tentang kasus penculikan dan pembantaian terus bertambah setiap harinya. Esoknya, saat Devia berada di rumah, sang ibu kembali memperingatinya agar mengurungkan impiannya untuk kembali lagi menjadi seorang poluan. Mengingat Devia sendiri memiliki keterbatasan fisik. Bukannya menerima nasihat sang ibu, Devia malah tersinggung dengan ucapan sang ibu yang memandangnya sebelah mata. Dan saat itu, Devia langsung pulang ke apartemennya tanpa pamit ke sang ibu. Sebelumnya guys, Devia merupakan sosok anggota polisi yang cerdas dan tangguh. Namun insiden tragis menimpanya saat Devia pulang holiday bersama teman-temannya, mobilnya mengalami kecelakaan hebat. Atas insiden itu, retina mata Devia mengalami pendarahan dan Devia mengalami kebutaan. Semenjak peristiwa itu, Devia dikeluarkan dari instansi kepolisian. Jadi begitu ceritanya guys. Next, saat Devia sedang menunggu bus di halte, hujan deras mengguyur. Terlihat juga orang-orang yang sedang menunggu di sana satu persatu meninggalkan halte. Karena bus tak kunjung datang, Devia memesan taksi online. Tak lama kemudian sebuah mobil mewah datang menghampirinya. Di sana, pemilik mobil tersebut menyuruhnya masuk. Mengira mobil itu adalah taksi yang dipesannya, Devia pun masuk. Setelah Devia berada di dalam mobil, Devia baru sadar bahwa mobil yang ia tumpangi adalah mobil mewah. Namun saat itu, pemilik mobil menyuruhnya membayar sesuai tarif taksi biasa. Tak lama setelah sopir itu mengajaknya bicara, Devia mencium aroma obat-obatan di dalam mobil tersebut. Karena Devia merasa fobia terhadap aroma obat, Devia meminta untuk diturunkan. Namun si sopir tak mau berhenti dengan alasan hujan masih mengguyur. Sopir itu kemudian menawarkan sebuah kopi, namun Devia menolak. Ketika si sopir memaksa Devia mengambil kopi, mobil itu menabrak seorang gadis. Namun karena Devia tidak bisa melihat, sopir itu membohonginya. Merasa janggal, Devia langsung turun mobil untuk mengecek apa yang terjadi. Namun si sopir tetap membohonginya dengan alasan bahwa yang ia tabrak bukanlah seseorang, melainkan seekor dogi. Devia yang mendengar teriakan seorang gadis sebelumnya membantah kebohongan si sopir. Tiba-tiba, sopir itu langsung membekuk Devia. Namun karena Devia memiliki ahli bela diri yang mumpuni, Devia langsung membalikkan pukulannya hingga orang tak dikenal itu dibuat hampir tewas. Karena pada saat itu ada sebuah mobil melintas, sopir itu langsung kabur menghilangkan jejaknya. Malam itu juga, Devia langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi. Singkat cerita gengs, esok paginya di sebuah kedai kopi, Devia langsung diajak bertemu oleh kepala Satreskrim guna membicarakan kejadian yang Devia alami tempo malam. Setelah Devia menceritakan kronologi kejadiannya dengan singkat dan jelas, kepala Satreskrim yang bernama Pak Balu itu kemudian meminta kepada Devia agar bersedia bekerja sama dengan pihak kepolisian. Esok paginya, lewat media, Pak Balu langsung mengadakan sayembara, yakni siapa saja yang memberikan informasi terkait kasus yang sedang meresahkan itu, pihak kepolisian akan memberikan sejumlah uang. Kebetulan salah satu kurir Grab bernama Satya yang mendengar kabar dari televisi itu, saat itu juga Satya langsung menuju ke kantor polisi. Menurut pengakuan Satya saat berada di kantor polisi, ketika ia sedang berteduh di pinggir jalan malam itu, Satya tak sengaja melihat mobil melaju dengan kencang menabrak seorang gadis.
Setelah menabrak gadis itu, pemilik mobil itu langsung memasukkan korban ke kursi mobil belakang. Mendengar pengakuan Satya, Devia langsung membantahnya karena menurut Devia yang berada di TKP, gadis itu tidak dimasukkan ke kursi belakang, melainkan gadis itu dimasukkan ke bagasi mobil. Satya kembali membantah Devia bahwa apa yang Satya lihat benar adanya. Di sana Satya juga menuduh Devia telah berbohong dan menganggap Devia hanya menginginkan uang dari polisi saja. Mendengar hal itu, Pak Balu sangat marah. Tak lama, Satya kemudian ditelepon oleh temannya. Dalam pembicaraannya yang didengar oleh Pak Balu, Satya disuruh cepat pulang oleh temannya setelah mengambil upah dari polisi. Pak Balu yang mengetahui niat Satya yang menginginkan uang saja, saat itu juga Satya langsung diberikan hantaman. Sepulang dari kantor polisi, Satya terlihat lemas tak berdaya. Dan di sana Satya berjanji tidak akan berurusan dengan polisi lagi. Malamnya, Devia diteror oleh sopir yang ingin mencoba menculiknya malam lalu. Dan kita panggil saja Mr. X. Ternyata guys, Mr. X ini adalah seorang dokter. Terbukti ketika Mr. X selesai meneror Devia, Mr. X dihubungi oleh asistennya untuk segera melakukan operasi di rumah sakit tempat ia bekerja. Dan terlihat juga, orang tak dikenal ini membawa seorang gadis berlumuran darah di dalam mobilnya. Wow. Atas teror yang menghantui dirinya, esok paginya Devia langsung mengajak Pak Balu untuk bertemu dan melaporkan yang ia alami tadi malam. Dan saat itu, insting Devia mengarah kepada orang yang menerornya, bahwa dialah pelaku utama penculikan, pemerkosaan dan otak dari pembantaian berantai belakangan ini. Untuk menggali informasi lebih jauh, Pak Balu kemudian mengajak Devia ke showroom mobil bekas dengan harapan Devia bisa mengenali ciri-ciri mobil si pelaku. Namun Devia tak bisa berbuat banyak karena kecacatan fisiknya alias tidak bisa melihat. Di sana Devia meminta Pak Balu untuk menghubungi Satya kembali untuk diajak kerjasama. Namun Satya yang dihubungi malah jual mahal guys dan mengabaikan panggilan Pak Balu. Karena Satya tidak bisa dihubungi, Pak Balu langsung menyuruh anggotanya menjemput Satya secara paksa. Di kantor polisi, Satya pun jujur setelah ia dijanjikan akan diberikan sejumlah uang oleh Pak Balu. Dan pada saat itu, Satya langsung memberikan ciri-ciri orang yang ia lihat tempo malam. Agar pelaku dikenali, salah satu anggota polisi kemudian melukis sketsa wajah orang yang dimaksud oleh Satya. Dan benar, gambar itu sama persis dengan orang yang ingin menculik Devia malam lalu, yakni Mr. X tersebut. Detik itu juga, Pak Balu langsung jumpa pers dengan para awak media untuk mempublikasikan wajah tersangka yang diduga otak dari penculikan gadis-gadis selama ini. Pak Balu juga menginstruksikan ke semua orang agar siapa saja yang melihat orang seperti di foto segera untuk melapor. Sedangkan Mr. X yang melihat dirinya sedang diincar hanya senyum sambil ketawa dalam hati. Sementara Devia yang melihat Pak Balu mempublikasikan berita sensitif itu malah menyalahkan Pak Balu. Karena bagi Devia, jika pelaku sampai tahu, nyawa Satya sebagai saksi kunci dalam bahaya. Dan benar tak lama kemudian, malam itu ketika Satya ingin pulang, Mr. X itu sudah mengintai Satya untuk dieksekusi. Satya yang mengetahui dirinya sedang diincar langsung berlari kabur menyelamatkan dirinya. Namun karena perawakan Satya yang gendut, membuat langkah kakinya terasa berat. Dan pada saat itu Mr. X itu berhasil melumpuhkan Satya dengan benda tumpul hingga membuat Satya jatuh pingsan. Esok paginya, Pak Balu dan Devia beserta anggota langsung ke rumah sakit untuk melihat kondisi Satya. Karena pada saat itu Pak Balu hanya sebentar, Devia disuruh menunggu di mobil. Setelah Pak Balu dan anggota sudah memasuki rumah sakit, Mr. X itu datang menghampiri Devia. Dan terlihat juga Mr. X itu mengeluarkan sebuah jarum suntik untuk membius Devia. Namun untung saja tak ingin terjadi sesuatu kepada Devia, Pak Balu langsung mengunci pintu mobilnya dari dalam. Dan misi Mr. X untuk menculik Devia gagal. Setelah Pak Dokter memberitahu keadaan Satya, Devia kembali menyalahkan Pak Balu karena terlalu cepat mempublikasikan berita sensitif itu. Demikian juga dengan komisaris polisi. Di rumah sakit, komisaris itu menyalahkan Pak Balu karena telah bertindak gegabah. Sedangkan Satya yang sudah disiuman dari pingsannya sangat kecewa dengan pihak kepolisian karena tak melindunginya dari ancaman. Dan pada saat itu, Satya memutuskan berhenti menjadi saksi. Malam itu Devia kembali lagi diteror oleh Mr. X itu. Lewat telepon, Mr. X terus mengancam Devia dengan kata-kata yang membuat Devia ketakutan. Tak cuma itu, Mr. X ini juga mengancam Devia untuk dijadikan target penculikan selanjutnya.
Sebelum Satya pulang dari rumah sakit, Devia mencoba berbicara kepada Satya. Namun Satya yang sudah kecewa dengan pihak polisi, Satya tak menghiraukan Devia. Dan pada saat itu, Satya langsung pergi meninggalkan Devia sendirian. Satya, Singkat cerita guys, ketika Devia menaiki bus untuk pulang, Mr. X itu mengikutinya. Secara kebetulan juga Satya yang berada di sana melihat Mr. X itu mengikuti Devia. Merasa kasihan dengan Devia, Satya langsung menghubungi Devia lewat panggilan video dan menyuruh Devia segera turun di halte bus berikutnya. Setelah Devia turun dari bus, Satya kemudian mengarahkan Devia untuk menyelamatkan diri. Dan ketika Mr. X itu mulai mendekat, Satya langsung menyuruh Devia berlari ke rumah sakit. Sesampainya di dalam rumah sakit, Satya kembali mengarahkannya memasuki lift. Dan pada tepat waktu, ketika Mr. X ingin memasuki lift yang sama, Satya langsung menyuruh Devia menendang si penjahat. Dan pada saat itu, Devia berhasil lolos dari tikaman Mr. X tersebut. Namun, Devia harus menjalani perawatan karena mengalami sedikit trauma. Atas kejadian itu, Satya mendapatkan apresiasi dari polisi karena telah berhasil menyelamatkan nyawa Devia. Singkat cerita guys, setelah para polisi olah TKP, mereka menemukan sebuah jarum suntik yang diduga milik pelaku. Tak pakai lama, dari hasil temuannya itu, polisi langsung gerak cepat untuk menyelidiki asal-usul jarum suntik tersebut. Setelah berjibaku melakukan penyelidikan beberapa jam, akhirnya polisi menemukan nama dan alamat pemiliknya. Dan namanya adalah Dr. Suraj Rapi Chandram. Menurut keterangan sementara, dokter ini memiliki kelainan jiwa alias psikopat. Serta dokter inilah dalang dibalik pelecehan dan pembunuhan berantai belakangan ini guys. Tak ingin pelaku kabur, saat itu juga Pak Balu dan para anggota segera gerak cepat. Sementara di tempat lain, ternyata Suraj juga memperlakukan ayahnya seperti orang gila. Tak cuma itu, Suraj juga sering menyiksa dan menganiaya ayahnya sendiri. Bahkan saat itu, Suraj kemudian membawa sang ayah ke suatu ruangan tempat yang ia gunakan untuk mengeksekusi gadis yang sudah ia perkoseng. Dan terlihat juga jasad-jasad korbannya sudah pada lebam. Dan pada saat itu, dengan wajah psikopatnya, Dr. Suraj langsung menghabisi sang ayah hingga tewas. Sementara pihak kepolisian terus berjibaku mencari persembunyian Dr. Suraj, namun tak juga berhasil. Hingga pada suatu ketika, di sebuah parkiran, Pak Balu tak sengaja melihat mobil yang diduga milik Suraj. Dan benar, tak lama kemudian si Suraj datang. Pak Balu langsung menginterogasinya, namun saat itu Suraj mengelabui Pak Balu dengan menyerahkan identitas palsu. Ketika Pak Balu memintanya identitas lain, Suraj kemudian sengaja menjatuhkan sebuah kartu. Dan ketika Pak Balu ingin memungutnya, Suraj langsung membuka pintu mobilnya dengan keras hingga kepala Pak Balu terbentur keras. Tak sampai di sini guys, pertarungan sengit pun berlangsung seru. Dengan akal burusnya, saat itu Suraj sengaja pura-pura tak berdaya. Dan ketika Pak Balu mendekat, Suraj langsung menyuntikkan jarum suntik ke leher Pak Balu hingga darahnya berhenti mengalir alias meninggoy. Sementara di lain tempat, para polisi yang sudah mengetahui tempat persembunyian Suraj langsung mengevakuasi jasad-jasad korban. Dalam kesempatan itu, Dr. Suraj kemudian memanfaatkan momen. Saat itu, ketika semua polisi sedang berada di TKP, Dr. Suraj berencana membunuh Devia yang sedang berada di apartemennya. Tak pakai lama, si Suraj langsung mencoba melakukan pembunuhan terhadap Devia. Tapi Devia yang sudah ahli dalam perbaku hantaman tak bisa dibunuh begitu saja. Seperti yang kita ketahui film India guys, ketika detik-detik akhir kekalahannya, Devia langsung bangkit dan membaku hantam Suraj hingga tak berdaya. Namun tak sampai di sini, Suraj kemudian mengambil sebuah selang gas yang terbuka untuk diledakkan. Tak ingin mati konyol, Devia langsung mengayunkan sebuah lampu tepat di atas kepalanya ke arah Suraj. Dalam waktu bersamaan, Devia langsung melompat keluar lewat jendela dan seketika tempat itu meledak dan Suraj Rapi Chandram tewas jadi abu. Tamat guys.
Kini setelah Devia berhasil melumpuhkan otak pembunuhan beranda itu, Devia diangkat menjadi polwan kembali guys. Wow, hebat. Tak cuma itu, setelah melakukan operasi retina, Devia menjadi kepala polisi subkriminal yang sangat tegas dan tak kenal kompromi. Luar biasa. Satu pelajaran yang bisa saya ambil dari ambisius Devia guys, yaitu manjada wajada, yang artinya siapa saja yang sungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Semoga bermanfaat, terima kasih dan salam bahagia. Mohon maaf jika filmnya kurang bagus. Terima kasih dan wah, bye-bye.